Iya, ya Bang Fikri ya. Ya, Oke, Bang Fikri ini kita kalau mau nyelam, mau diving, itu peralatan apa aja sih Bang yang kita butuhin? yang kita butuhin, kita perlunya BCD, Hmm, terus tangki, oke. sama regulator. Terus kita juga pakai wetsuit Wetsuit, biar kita nggak kedinginan. oke. Terus kita ada pakai pemberat biar kita tenggelam. Wah, ini ya, ini pemberat, Iya. berat banget menurut saya. Ini timah ya Bang ya? Timah. Oke, Bang Fikri ini kalau kita mau nyelam, itu aturannya apa aja sih Bang? Ini karena dia benar-benar baru pertama kali nih Bang. Aturannya kita jangan cuma harus mendengar arahan dari guide-nya. Terus kalau kita mau balik, kita harus tunggu 15 jam sebelum naik pesawat. Kalau mau balik ke sana, mau balik terbang. Oh iya iya baik baik. Oke, berarti sebenarnya mudah aja kalau kedengarannya, tapi pelaksanaannya pasti lebih susah ya Bang ya. Enggak juga, yang penting kita harus ngikutin arahan dari guide-nya. Dan pastinya harus yakin dan berani. Iya, Bang Fikri ini peralatan untuk diving apa aja Bang? iya. Ini di sini yang kita gunakan nanti. Ini sama seperti pelampung yang kita snorkeling. Di sini ada dua tombol. Yang merah yang dekat dengan selang, ini untuk mengisi udara yang dari dalam tangki ke BCD. Bisa pencet seperti ini. Dia akan kembung. Jangan takut untuk meledak karena di sini ada valve-nya. Dia akan keluar dengan otomatis. Dan di atas sini yang warna abu-abu ini untuk buang. Waktu kita buang, posisinya kita harus lebih tinggi daripada kepala, ya. Karena posisi peraturan udara dia akan cari ketinggian. Kita bisa pencet. Dia keluar. Terus yang di atas ada 4 selang. Ini namanya regulator. Ini regulator. Dan ini namanya first stage atau bisa dibilang octopus, ya. Ini yang kita gunakan untuk kita bernafas. Ini namanya mouthpiece. Ini kita gigit untuk kita bernafas. Cara gigitnya di sini kita gigit. Ini kita kunci pakai gigit. Nah, aturan pernapasan kita gunakan mulut, ambil dari mulut, buang juga dari mulut. Juga gunakan hidung. Terus yang warna kuning ini fungsinya sama seperti warna hitam. Ini cadangan. Kalau ininya bermasalah, tapi biasanya nggak pernah. Kalau ini bermasalah, kita gunakan ini. Atau body kita habis angin, kita bisa kasih. Terus ini berada di sebelah kanan ya, selalu di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, yang tadi saya bilang ini inflator, deflator. Ini namanya low pressure house. Terus ada satu lagi yang di sebelah kiri, namanya LPG, pengukur berapa udara yang di dalam tangki kita. Masing-masing dari kita biasanya mempunyai 200. Kalau udah garis merah tiba sampai 50, itu tandanya dan kita sudah habis, ya. Dan yang di atas ini namanya deep gauge. Ini pengukur kedalaman kita, ya. Biasanya yang pemula kita turun sampai 12, tapi kita start divingnya dari 1 atau airnya sedada, ya. Nanti kita di bawah akan duduk pakai lutut, menggunakan lutut. Sesudah 1 menit baru kita mulai skillnya. Biasanya kita bikin 3 skill. Yang pertama octopus clearing, kita buka ini. Yang kedua masker clearing. Yang ketiga buoyancy, untuk keseimbangan kita di bawah, ya. Saya akan jelasin cara buka ini di bawah, ya. Nanti saya beri sinyal, kakak lihat saya, itu tandanya kakak nggak usah buat apa-apa. Tontonin saya sampai saya sudah siap, nanti saya akan turun. Kita mulai octopus clearing, ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan kasih pertanyaan. Octopus clearing untuk guide kita akan hitung 3 kali pernapasan, tapi untuk kakak terserah kapan siap, ya. Kita pakai, lalu saya tunggu. Kita nggak bisa ngomong, ya. Kita buka untuk pernapasan. Oke. 2. Yang ketiga kita harus ambil banyak. Buka. Waktu kita buka kita harus perhatikan ini. Jangan sampai ke atas. Jika kita menunjuk ini ke atas, maka udaranya akan keluar dengan sendirinya seperti ini. Ya, ribut.
tapi di bawah akan keluar lebih banyak. Usahakan motif ini ke bawah. Ya. Dan anjuran diving, kita tidak boleh menahan nafas dalam situasi apapun. Ya. Tadi kita udah ambil banyak, kita udah buka, buatkan dulu kecil. Enggak lama, 5 second atau 6 second, kita pasang lagi. Waktu kita pasang, otomatis ini sudah ada air. Ada dua cara buang air di dalam sini. Yang pertama, jika masih ada udara di paru-paru, kita bisa dengan tiup. Yang kedua, bisa tekan dengan namanya first button. Boleh dicoba. Oke. Cara pakainya kita harus lihat batok yang besar berada di bawah, ya. Motif ini ada di atas. Tapi kita buka, misalkan pakai tangan kiri, tangan kanan ya. Kita diam. Udaranya kita harus ambil, dia enggak beri ya. Oke. Keluarin ya? Dari mulut. Ambilnya dari mulut, Oke. buangnya juga dari mulut. Jangan gunakan hidung. Yang ketiga, ambil yang banyak. Buka. Buatkan lumbung kecil. Pasang. Jadi kita pasang, udah ada air di dalam. Apa yang harus kita lakukan? Sorry. Oke, waktu kita buka, buatkan lembut kecil, tuk, pasang dengan jari. Sedikit yang keras, mual. Sedikit biar nahan keluar. Sorry. Belum bisa. Jadi kita belajar lagi ya, Bang. Iya, kita belajar lagi. Oke, bisa ulang lagi. Ntar di bawah harus kita seperti ini. Ini pasti bulan. Iya. Ketiga, buka, pasang. Nanti kita Kita lagi pasang bilang ya, serius. pencet ini. Oke, waktu kita pencet, kalau bisa, misalkan lidahnya taruh di atas, jadi udaranya ada ngeblok, udaranya akan keluar dari bawah sini atau air. Pertanyaan? Oke, sudah. Kalau udah ini, yang kedua kita akan belajar bikin masker clearing, namanya masker clearing. Masing-masing dari kita ada masker, bukan masker corona ya. Masker clearing. Untuk skillnya saya yang buat dulu, kakak tinggal contohin. Oke. Untuk masker clearing, ini nggak pernah kita buka dari mulut, cuma di saat kita bikin skill biasa ya, belajar aja. Sesudahnya kita nggak pernah buka lagi. Ini tetap di mulut, bernafasnya sama, ambil dari mulut, buang dari mulut, kecuali untuk kita bikin masker clearing. Untuk masker clearing, saya akan datang isikan air dalam masker sampai level mata, di bawah level mata. Isikan air, gunakan mulut untuk ambil 3 kali. Yang ketiga, dengan 2 jari tekan kacamata ke daki, jangan dorong ke atas ataupun ke bawah. Jika kita dorong ke atas, di sini ada rongga, ya, airnya masuk lagi, ataupun ke bawah. Kalau kita tekan ke bawah, airnya nggak keluar. Ya, kita tekannya ke daki, menahan, ambil yang tadi dari mulut yang banyak. Gunakan hidung untuk tiup. Waktu kita tiup dari hidung, usahakan lihat ke atas. Biar airnya ini ya.
biar airnya turun ke hidung. Jika kita ke bawah seperti ini, maka airnya berada di depan ya. Lalu kita lihat ke atas, airnya turun kembali. Jadi lebih gampang untuk kita tiup. Bisa tiup. Oh iya, oke. Oke. Usahakan waktu kita pakai masker, jangan ada jilbab, ada ganjal, ataupun rambut. Terus? Ambil udara dari mulut. Ketika jadi gunakan hidung, terasa nggak udara yang keluar dari sini? Kita kalau masih ada air, lakukan hal yang sama lagi, tetap. Kalau untuk masker keliling cuma ada satu caranya, digunakan untuk lain nggak ada cara. Oke. Nah pemirsa, kayaknya Pia udah cukup paham nih ya penjelasan dari Bang Fikri. Sekarang kita mau langsung nyelang di Rupiah. Kita